Jangankan tentang masalah tokoh-tokoh Nusantara, nasab Ba'alawinya pun tuh jelas juga merupakan klaim. Karena dalam data Syamsu Az-Zohiro, nasabnya Ba'alawi, itu mencatatnya itu adalah dari Toha bin Yahya Toha yang pertama ya, itu memiliki anaknya yang bernama Umar. Nah, Umar ini yang menurunkan Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi. Yang kami hormati Kiai Hamdan Suhaimi sebagai sekretaris dari Jatman Banten dan juga Mas Rifki. Ini luar biasa pencerahan dari Kiai Hamdan Suhaimi. Berarti emang kita sudah mengetahui bahwasanya dari sejarah awal mula Jatman yang di tahun 1950-an, Jatman itu juga menjadi Banom di tahun 1979. Nah, kemudian di tahun 2019 pun juga sudah ada SK dari NU sebagai Banon dan kepengurusan Habib Lutfi itu dan rekan-rekan itu adalah sampai tahun 2023 dan sekarang ini sudah demisioner. Nah, kami sebagai warga NU, juga pengamal Torikoh, TKN, dan juga ibaratnya kami ini ya sebagai jamaah ini prihatin kalau ternyata ulama-ulama pimpinan di Jatman ini sendiri kok tidak patuh pada aturan yang ada. Nah, jadi dalam hal ini kami memberikan saran masukan kepada Abah Habib Lutfi, Mbok Yao jangan mudah menyatakan ada yang pihak yang mengkudeta, sebagaimana dinyatakan dalam kronologis tadi. Karena ini juga bukan merupakan sebuah kudeta, wong kepemimpinan kepengurusannya sudah demisioner. Jadi kalau sudah demisioner, mestinya legowo untuk silaturahim, karena kan namanya Jatman ini adalah badan otonom. Nah, tapi kami juga menyayangkan karena dalam surat yang ada, kami melihat ini Jatman kok ada SK Kemenhukamnya tunggal apa ya personal. Padahal kan dia semestinya badan otonom di bawah NU. Nah, itu nanti kita akan bahas juga bersama Kiai Hamdan. Karena kalau kami melihat nih ketika dalam surat pelarangan dari Jatman kepada anggota-anggotanya menghadiri silaturahim dengan PBNU, itu di kop suratnya ada tulisan SK Kementerian. Melihat nih ketika dalam surat pelarangan dari Jatman kepada anggota-anggotanya menghadiri silaturahim dengan PBNU, itu di kop suratnya ada tulisan SK Kemenhukam. Jadi bukan SK dari PBNU-nya, tapi kami lihat di sini bahkan ada SK Kemenhukamnya langsung, yang seakan-akan nih Jatman ini berdiri secara independen. Padahal tadi oleh Kiai Hamdan sudah dijelaskan, Jatman ini adalah badan otonom di bawah PBNU dan bahkan dilahirkan oleh para ulama-ulama kiai-kiai torikoh yang anggota NU, dan juga jelas-jelas ini terikat dengan aturan daripada PBNU karena Jatman jelas adalah sebagai badan otonom. Sehingga kami amat sangat prihatin bila mana kok anggota Jatman ini yang mau mengikuti aturan yang benar seperti Kiai Hamdani berarti ikut aturan yang benar bahwasanya Jatman ini adalah badan otonom daripada PBNU, kok malah dilarang buat silaturahim. Nah, padahal eh, memenuhi undangan apabila itu suatu hal yang baik, itu adalah suatu kewajiban untuk menghadirinya. Lah kok ini bisa dilarang untuk menghadiri suatu undangan silaturahim? Padahal kiasnya ini PBNU adalah sebagai bapaknya nih daripada Jatman. Mosok silaturahim dengan bapak malah dilarang. Nah, ini kami juga melihat bahwasanya nih SK Kemenhukam dari Menteri Hukum di Jatman ini di kop surat kan tertulis tuh SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, nomornya ini AHU strip triple 7241 titik 1H titik 01 titik 07 titik tahun 2019. Jadi ini berbeda dengan yang disebut oleh Kiai Hamdan, ada di tahun 2019 itu ada SK dari PBNU-nya. Ternyata dalam kop surat Idaroh Aliyah Jamiah Alitorikoh Al-Mutabaroh An-Nadiyah Jatman, ini ada SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Nah, artinya nih seakan-akan nih kepengurusan Jatman ini seakan-akan melepaskan diri kalau kami melihat. Seakan-akan nih kudeta alus mengaku sebagai NU tapi kok malah bikin SK sendiri. Nah, ini yang kami sangat khawatir dan juga kami prihatin ibaratnya. Dan juga kami sebagai umat ini juga prihatin karena
Habib Lutfi sendiri sebagai ketua Rois Am ini kan Rois Am daripada Jatman harusnya menjaga citra yang baik sebagai ulama, apalagi ulama sufi. Kita tahu sendiri sufi tasawuf ini dalam ilmu Islam ini bagian yang sangat spiritual. Jadi kalau dalam Islam itu ada iman, Islam, dan ihsan. Iman melahirkan ilmu akidah dan juga jelas ada rukun-rukun imannya. Islam melahirkan ilmu fikih. Nah, kalau ilmu akidah tadi kan ilmu akidah alias ilmu kalam. Sedangkan dari ihsan, ihsan itu kan kita tuh masalah kesadaran. Kita beribadah seakan-akan kita menyaksikan Allah atau menyadari bahwasanya Allah menyaksikan kita. Jadi ini kaitannya dengan kaitan spiritual, kesadaran spiritual. Dan inilah yang melahirkan ilmu tasawuf yang mengedepankan kesadaran, akhlak yang baik, ibaratnya juga seperti tadi Kiai Hamdan sampaikan tuh sudah tidak pas ranahnya kalau untuk mempertahankan posisi kedudukan, jabatan. Jadi benar-benar harus murni karena Allah. Bahkan dalam amalan Torikoh, biasanya jelas doanya adalah ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Jadi tujuan utama itu adalah Allah sebagai maksud dan tujuannya, bukan lagi jabatan keduniawian. Nah, apalagi kalau saya sangat sepakat dengan apa-apa kata Kiai Hamdan juga tadi juga mengutip kata Kiai Tobari Sazili sebagai ketua Jatman yang di Banten. Janganlah Jatman ini dibawa-bawa ke masalah organisasi politik. Dan juga kami juga menyayangkan figur Habib Lutfi ini sendiri karena kami juga selain pelaku Torikoh, kami juga merupakan keturunan dari keluarga besar Wali Songo, juga dari keluarga Banten, dan dari garis ibu juga bersambung kepada Pangeran Diponegoro, keluarga Mataram. Kami juga prihatin apabila figur yang menjadi ulama, pemimpin Torikoh, tasawuf, tapi juga melakukan hal-hal yang bisa kami nyatakan sebenarnya sudah masuk ke bagian pembohongan publik. Jadi misal kami melihat kasus terhadap masalah klaim-klaim masalah silsilah dan sejarah yang dibelokkan. Jadi di sini perlu kami sampaikan kepada publik, ini harus diwaspadai secara bersama-sama. Figur yang seperti ini tidak pantas untuk kita jadikan rujukan. Dan ini perlu dari pihak PBNU ataupun kita bersama-sama untuk mengkritisi dan juga menyelamatkan NU dari pembelokan-pembelokan yang sudah ada. Misalkan tidak betul bahwasanya pendirian NU itu didirikan juga inisiatornya adalah Habib Hasim yang diklaim sebagai kakeknya Habib Lutfi. Ini merupakan pembelokan sejarah yang sudah masuk ke suatu buku pelajaran yang harus diluruskan kembali bahwasanya itu tidak betul. Nah, kalau untuk sejarah Jatman, Kiai Halwani juga sudah meluruskan. Nah, itu berarti kita melihat adanya bukti selain pembelokan sejarah NU, adanya pembelokan sejarah pada Jatman itu sendiri, dan juga pada tokoh-tokoh yang berjasa di Nusantara. Misalkan Pangeran Diponegoro itu dibelokkan bernama Habib Hamid bin Toha bin Yahya. Padahal kita punya data primer sejaman yang ditulis langsung oleh Pangeran Diponegoro, yakni Babat Diponegoro, bahwasanya beliau adalah putra daripada Sultan Hamengkubuwono III Jogja. Sehingga tidak betul apabila diklaim beliau sebagai Habib Hamid bin Toha bin Yahya, yang juga pengklaiman ini juga bahkan keturunannya ini dibelokkan, yakni yang dinyatakan sebagai guru daripada Habib Lutfi sendiri, yakni Kiai Abdul Malik di Banyumas. Nah, Abah Malik ini dibelokkan dalam buku Kanzus Sholawat itu, seakan-akan Mbah Malik ini adalah bin Yahya. Jadi Mbah Malik itu yang sebenarnya nasab aslinya adalah Abdul Malik bin Ilyas bin Ali Dipowongso bin Pangeran Diponegoro bin Pangeran Diponegoro bin Hamengkubuwono III. Jadi sama sekali bukan ke bin Yahya. Tapi dalam buku Kanzus Sholawat itu dibelokkan seakan-akan Mbah Malik ini Malik bin Ilyas bin Yahya. Padahal kan bukan. Nah, ini semestinya harap obat dari membelokkan sejarah dari keluarga Pangeran Diponegoro. Yang kemudian juga tentang masalah keluarga Sumodiningrat. Jadi dalam kita punya data primer tuh dalam Babat Sepehi dan juga Serat Sarasilah Leluhur Ing Kadanurjan Jogja, bahwasanya Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat itu makamnya ada di jajaran Bantul Jogja, bukan di Semarang. Nasabnya pun tuh adalah keturunan Ki Ageng Ngerang, bukan keturunan bin Yahya Ngarang-Ngarang. Jadi kalau misalkan ada yang disampaikan tuh beliau sebagai bin Yahya, bahkan sama-sama sebagai anak Habib Toha bin Yahya, wah ini jelas pembelokan nasab. Karena yang aslinya Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat ini
memiliki istri yang putri HB2 dan bibitnya Pangeran Diponegoro. Nah, jadi kalau Pangeran Diponegoro disebut sebagai Hamid bin Toha bin Yahya, Sumodiningrat sebagai Hasan bin Toha bin Yahya, artinya kan seakan-akan mereka bersaudara kakak adik. Padahal jelas-jelas nasabnya berbeda. Pangeran Diponegoro itu yang benar sebagai keponakan daripada istrinya Sumodiningrat, bukan sebagai saudara kakak adik. Jadi apabila diklaim bahwasanya Sumodiningrat dengan Diponegoro itu sama-sama bin Toha bin Yahya, maka itu adalah klaim yang merupakan pembelokan nasab dan sejarah. Nah, apalagi juga di Banten, itu di Tangerang, Banten, ada tokoh bernama Syekh Gajah Barong. Nah, itu juga diklaim, dibelokkan sebagai Habib Husain bin Toha bin Yahya. Nah, padahal makamnya itu jelas zamannya beda, masanya beda, jadi nggak ada hubungannya dengan sebagai anak Toha bin Yahya. Jadi kami sangat prihatin karena ini membelokkan daripada oknum Rois Am Jatman yang sudah dimisioner ini kok masih bisanya malah membelokkan berbagai tokoh sejarah. Dan ini juga kami lihat juga kan Habibnya ini kan Hasan dan juga Hamid dan Husain ini diklaim sebagai bin Toha bin Muhammad bin Yahya. Nah, Muhammad ini di tahun sekitar 2018 ini kami sudah melihat ada kejanggalan karena makam keluarga Cirebon, yakni Panembahan Girilaya Raja Cirebon yang dimakamkan di Jogja, itu sempat diklaim oleh Darul Hasimi, yang mana pimpinan Darul Hasimi adalah anaknya Habib Lutfi bin Yahya, itu sebagai malah makamnya Muhammad Qodi bin Yahya. Jadi berarti seakan-akan kakek daripada Sumodiningrat dan Diponegoro, padahal jalurnya beda sama sekali. Nah, kemudian setelah ada keberatan dari keluarga Cirebon dan lain sebagainya, kami lihat perkembangan media di media sosial, tokoh Muhammad Qodi bin Yahya ini kemudian belok lagi lokasi makamnya. Sekarang diklaimnya kepada Pangeran Terboyo Surohadi Menggolo yang dimakamkan di Semarang, yang mana beliau ini adalah merupakan menantu daripada Mangkunegoro I di Solo. Nah, ini berarti kok bisa belok-belok ini lokasi makam. Tadinya tuh Muhammad Qodi bin Yahya diklaim makamnya ada di Girilaya Jogja, yang padahal aslinya adalah makam Panembahan Giriloyo Raja Cirebon, ini dibelokkan sekarang nih ke Solo. Wah, ini kami sangat prihatin karena ini jelas-jelas menyalahi sejarah dan pembelokan sejarah. Untuk Sumodiningrat, kita punya bukti data sejaman bukan bin Yahya melalui tadi Serat-Serat Silang Lalu Ingkadoyan Jogja dan Babat Sepehi. Pangeran Diponegoro ada datanya Babat Diponegoro. Kalau tentang Pangeran Terboyo Surohadi Menggolo yang bukan sebagai bin Yahya dan bukan sebagai kakeknya Pangeran Diponegoro maupun Sumodiningrat, itu pun juga ada data primer Serat Terboyo. Dan Pangeran Diponegoro sebagai anak Hamengkubuwono III juga ada juga bukti primer atau data utama di keraton namanya Serat Raja Putra. Nah, jadi kami sangat menyayangkan bila mana tokoh yang digadang-gadang sebagai ulama sufi, ulama tasawuf, Rois Jatman ini organisasi yang sakral. Karena ini di dalam NU ini, Jatman inilah yang merupakan ulama-ulama ahli thoriqoh, itu yang urusannya bukan urusan duniawi lagi, tapi urusan itu adalah membimbing umat menuju keridhaan Allah. Nah, ini kami sangat menyayangkan apabila dipimpin oleh oknum yang, mohon maaf, melakukan pembohongan publik, membelokkan sejarah NU, sejarah Jatman, sejarah tokoh Nusantara, kemudian membuat makam-makam palsu, bahkan malah berbisnis franchise makam keramat palsu. Ini kami amat sangat prihatin. Ini NU harus segera bertindak, harus segera membersihkan nama baik NU, membersihkan nama baik para ulama-ulama tasawuf, karena apabila ulama tasawuf ini dipimpin oleh pihak-pihak yang seperti ini, apalagi ternyata sudah dimisioner. Nah, janganlah kami berikan saran, masukan, jangan sebagai mengaku ulama tasawuf, tapi berupaya mempertahankan posisinya secara politis. Anda sudah cukuplah menjadi one team press, itu sudah menjadi suatu kedudukan yang luar biasa dalam ini. Anda juga sudah punya pimpinan kasus sholawat, umat juga sudah banyak yang hormat. Kami harap jangan meneruskan perbuatan-perbuatan yang malah dekat dengan dosa. Harap tobat, bahkan kalau kata-kata guru gembul di Robito Alawiyah, tidak hanya beliau tapi semuanya itu harus mawas diri. Nah, cuman dalam kasus ini kita jelas-jelaskan kepada Habib Lutfi untuk jelas mawas diri. Bahkan juga
kalau kami baca bukunya Pak Fajri Alatas, ya Fajri Alatas juga ternyata menyampaikan jangankan tentang masalah tokoh-tokoh Nusantara, nasab Ba'alawinya pun tuh jelas juga merupakan klaim. Karena dalam data Syamsu Az-Zohiro, nasabnya Ba'alawi, itu mencatatnya itu adalah dari Toha bin Yahya Toha yang pertama ya, itu memiliki anaknya yang bernama Umar. Nah, Umar ini yang menurunkan Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi. Nah, kalau yang bernama Muhammad sebagai saudaranya Umar, itu nggak tercatat dalam data Syamsu Az-Zohiro. Jadi ternyata klaim nasabnya ke bin Yahya Ba'alawi pun, ini pun juga merupakan klaim-klaim. Nah, ini Mbok Yao jangan mudah mengklaim. Lebih baik menjadi kiai yang tidak mengedepankan nasab tapi ilmunya tanpa klaim-klaim nasab. Karena dalam Islam itu sebenarnya nggak begitu penting untuk mengklaim-klaim nasab. Karena yang paling utama di sisi Allah adalah ketakwaan. Dan itulah yang dididik melalui torikoh, amal-amal torikoh. Itu untuk melatih agar kita menjadi insan yang bertakwa. Jangan hanya malah seakan-akan jadi ulama tasawuf, tapi akhirnya malah bertindak yang tidak sesuai dengan ajaran tasawuf, malah mengaku-ngaku klaim-klaim nasab, membelokkan sejarah, silsilah, dan bahkan di Banten pun juga sampai kabarnya kepada kami, beliau mengklaim juga turunan garis perempuan dari Banten melalui jalur Pangeran Muhyiddin bin Sultan Zainul Solihin. Nah, itu pun kami juga tidak sesuai dengan data Banten, karena Sultan Zainul Solihin ini tidak punya anak bernama Pangeran Muhyiddin. Adanya punya anak bernama Safiuddin. Sehingga ini kami, waduh, ini kok Habib Lutfi banyak sekali melakukan pembelokan-pembelokan, pencakokan-pencakokan. Jadi kami sampaikan, kami himbau untuk mawas diri, tobat sebelum terlambat. Dan juga para jamaah-jamaah, masih banyak kiai-kiai Nusantara yang berhati lurus, berhati bersih, pengamal torikoh, ya lebih baik ikuti para kiai-kiai NU, para pelaku torikoh yang lain. Di Jatman ini di Banten juga alhamdulillah kepengurusannya masih panjang dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2006. Ini insya Allah apalagi yang disampaikan sama Kiai Hamdan, ini adalah ulama yang lurus yang mengikuti aturan sesuai dengan aturan PBNU sampai mengindahkan surat daripada pengurus yang sudah demisioner tapi ngaku-ngaku sebagai ini wong kudeta. Nah, apa yang mau dikudeta wong sudah demisioner gitu kan. Nah, jadi ini berarti kami melihat ulama Jatman Banten ini luar biasa. Kami salut, kami hormat kepada Kiai Hamdan, kepada Kiai Tobari. Jadi tokoh-tokoh sebagaimana beliau ini patut untuk diacungi jempol dan diikuti oleh ahli torikoh, jamaah-jamaah torikoh yang ada di Banten. Moga-moga ini juga bisa menjadi inspirasi bagi para ulama Jatman yang lain supaya mengindahkan saja itu surat daripada Habib Lutfi. Jadi itu ibaratnya dihiraukan saja, harap mengikuti aturan yang benar sesuai sebagaimana PBNU. Nah, juga kan kami lihat juga dalam aturan PBNU tentang masalah badan otonom, ternyata itu jelas ada aturannya itu kepemimpinan badan otonom itu hanyalah maksimal 2 periode. Dan 1 periodenya adalah 5 tahun. Jadi semestinya kalau kita mengikuti aturan PBNU, kalau Habib Lutfi menjadi Rois Am Jatman tuh dari tahun 2000, maksimal mestinya hanya sampai tahun 2010. Nah, 2010 sampai dengan tahun 2023 ini berarti sudah banyak offside-nya. Nah, tapi para ulama-ulama kita ini kan mengedepankan rendah hati, toleransi kepada beliau. Nah, Mbok Yao ini sudah offside, harusnya dari tahun 2010 selesai, ini dari tahun 2024. Mbok Yao tepo sliro tenggang rasa, ini harus ada yang namanya kaderisasi. Jadi serahkan lagi Jatman ini kepada para kiai-kiai Nusantara yang berhati bersih. Jadi yang tidak pas ya sudah waktunya untuk lengser ke Prabon ibaratnya sebagaimana yang sudah ada. Mungkin demikian penyampaian dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.